saat ini hidup saya jalani kayak tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, Kak. Apa yang membuat kakak sampai kakak merasa bahwa apa yang kakak harapkan itu Karena kan saya pernah berpikir kalau saya ketika masuk kuliah itu saya mempunyai pasar, terus saya tidak hanya atau dilarang-larang oleh orang, tapi saat ini kan saya di bangku perkuliahan, saya juga bersama orang tua asuh. Saya juga di sini saya merantau, Kak, jadi kayak saya merasa kalau saya terlalu tertekan kalau tinggal bersama orang yang saat ini saya tinggal. ya mungkin saya memang tidak pernah merasakan, tapi saya mengikuti memang tinggal bukan dengan orang tua itu kan memang sedikit berat. Kemudian kakak itu punya teman cerita berapa masih Saya punya dua teman baik di perkuliahan, Kak, cuman saya juga orang yang tidak terlalu terbuka atau tidak suka bercerita masalah yang saya hadapi, Kak. kalau ke orang tua kakak sih biasanya cerita Sampai sejauh ini saya belum pernah bercerita tentang apa yang saya rasakan saat itu. kenapa kakak ini memilih dan semuanya sendiri. Karena saya pikir kalau saya bercerita ke orang tua saya akan bertambah lebar pikiran, Kak. Jadi saya ingin itu menyenangkan saja. Iya, tapi terkadang kan kita juga sebagai seorang manusia, kita kan juga butuh teman cerita ya Kak. Sehingga kakak ketika dengan saya kan, ya terima kasih. Karena juga saya juga berterima kasih karena sudah percayakan saya untuk bercerita. Kemudian hal apa yang mungkin dirasakan oleh kakak etis yang juga oleh orang tua Wali sehingga kakak etis merasa tidak bebas ya. Mungkin karena kalau kita tinggal bersama orang itu kan pasti kita akan bekerja, terus di rumah yang saya tinggal sekarang itu kan bekerjanya sesuai waktu kita, jadi kayak diberikan jadwal kayak jam segini udah harus masak gitu, Kak. Sedangkan yang saya pikir kalau kita kuliah kan sampai sore, kadang juga sampai malam kan, Kak. Belum juga kita perjalanan pulangnya sampai rumah jam berapa. Nah di situ kan kadang saya tidak pulang terlambat kan saya tidak masak tuh, Kak. Nah di situ kadang saya dimarahin, saya dibilangin. Pokoknya saya itu kan bukan tipe orang yang kalau misalnya dibilangin tuh saya tanya apa salah saya gitu, Kak. Tapi saya juga dari bilang gitu, Kak. Ya karena memang tidak tahu ya salahnya Kak. Jarak ke rumah dari rumah ke kampus emang jauh ya Kak? Tidak terlalu jauh sih, Kak. Tapi mungkin kadang juga kendala macet sehingga pulangnya terlambat. Mungkin Kak Betty bisa mulai untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang supaya mereka juga bisa memahami mungkin itu Kak Betty harus bisa mulai begitu ya, dengan mungkin menurut Kak Betty kakak apa yang harus Kak Betty lakukan kalau komunikasinya tuh harusnya gimana? Kalau saya sih tipe orang yang tidak suka menceritakan masalah ya, Kak. Jadi jika saya mengalami masalah, saya sukanya pendam saja, Kak. Tidak pernah bercerita kepada orang. Jadi menurut saya komunikasi itu sangat penting ya Kak. Jadi mungkin Kak Betty juga harus perlu komunikasi sehingga bisa ini. Tapi kalau untuk karena kepribadian kakak, mungkin ya saya rasa kembali ke kesadaran diri kakak juga ya. Jadi kita prosesnya kita mulai pelan-pelan dulu supaya kita bisa terbuka, kemudian supaya orang lain juga bisa mengerti kakak, jadi tidak ada salah paham sehingga kakak ini tidak sedih dan pikiran lagi. Terus ada hal lain mungkin kakak yang mengganggu sehingga kakak Kalau menurut saya sih yang tadi di awal saya ceritakan itu saja, Kak, itu kayak menjadi apa ya?
menghadapi situasi seperti ini. Jadi saya bingung untuk mencari jalan keluar bagaimana supaya saya tidak terlalu memikirkan segala sesuatu yang membuat saya akan menjadi tidak baik gitu, Pak. Saya menghargai sekali dan saya mengerti kalau Kak Eki juga pasti berusaha untuk menyelesaikan masalah yang Kak Eki alami. Kemudian sekarang gimana setelah Kak Eki bercerita rasanya? Saya merasa sedikit beban pikiran saya sedikit berkurang kan, Kak, karena dengan bercerita kepada Kakak, saya merasa kalau hati saya sedikit tenang, Pak. Terima kasih Kak Eki sudah bercerita saya. Tapi kalau nantinya saya ada masalah terus saya kembali bercerita kepada Kakak, apa boleh? Iya, saya sangat terbuka untuk mendengar dari Kakak Eki untuk kembali ke sini karena memang tugas saya untuk itu Kak. Jadi Kakak tidak perlu sungkan dan tidak perlu ragu untuk datang ke sini. Jadi setelah pertemuan ini mungkin ada pertemuan selanjutnya lagi supaya kita bisa membahas apa yang setelah proses ini Kakak Eki berusaha untuk berkomunikasi dalam pertemuan. Kemudian nanti kalau Kakak Eki merasa untuk bisa untuk konsultasi lagi dengan saya, Kakak Eki bisa datang. Gimana Kak? Ya, Bisa? Ya. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti kita ketemu lagi ya Kak. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Kita antar ke depan ya. Kak Hedi hari ini apa kabarnya? Sebenarnya saya baik-baik saja, tapi karena saya ada masalah yang kemarin, jadi mungkin kurang baik, jadi saya Jadi kalau Kak Hedi sudah niat datang untuk bercerita di sini, Kak Hedi tidak perlu takut karena masalah yang akan Kak Hedi ceritakan kepada saya tidak akan saya ceritakan kepada orang lain. Karena kami sebagai konselor memegang asas kerahasiaan, jadi masalah yang Kak Hedi ceritakan akan saya simpan dengan baik-baik. Ya, jadi masalah apa yang sekarang Kak Hedi sedang hadapi? mungkin komunikasi karena saya sekarang sedang tidak berkomunikasi dengan baik dengan orang tua saya sehingga saya merasa masalah. Kemudian ya itu saya merasa tidak enak saja. Memangnya ada hal apa yang membuat sehingga Kak Hedi merasa kalau tidak perlu berkomunikasi dengan orang tua? Jadi sebenarnya awalnya itu saya semuanya itu dari saya pacaran, terus pas cowoknya saya kenalin ke orang tua saya ini nggak suka sama cowoknya, jadi saya merasa sedih, kemudian saya marah gitu kenapa orang tua saya nggak suka, padahal kan selama dia dengan saya, terus sudah saya kenal masih dia ke orang tua tuh dia baik-baik aja gitu, dia nggak saya, dia nggak nyakitin saya. Tapi dari situ saya merasa, dari situ saya merasa kalau saya itu tidak saya. Ya, Kak Hedi. Jadi dari cerita yang sudah Kak Hedi bilang, saya mencoba memahami ya Kak Hedi, tapi bagaimana kita berbalik ke orang tua ya? Orang tua itu kan memang mempunyai firasat yang baik dan buruk tentang anaknya kan Kak Hedi. Jadi mungkin alasan orang tua tidak menyukai pacarnya Kak Hedi karena mungkin mereka berpikir kalau tidak cocok atau apa gitu dengan Kak Hedi. Tapi Kak Hedi boleh kan masih sampai saat ini masih berjalan dengan pacar Kak Hedi? Nah, sekarang justru karena keadaan ini kita berdua juga jadi nggak baik komunikasinya semenjak karena dia tahu kalau orang tua
kalau semua itu salah saya gitu. Jadi itu yang memberatkan saya rasa semua orang tuh menyalahkan saya. Jadi apakah dari masalah itu Kak Hedi mempunyai apa ya, perlakuan yang berbeda dari sebelumnya? Iya, saya jadi, ya itu saya jadi nggak cerita ke orang tua saya lagi tentang kesalahan saya karena setiap hari kan tuh saya pasti ada telepon atau apa gitu buat ngabarin saya. Tapi karena semenjak masalah itu saya jadi merasa kayak orang tua saya nggak ada di pihak saya. Terus juga saya juga nggak mendukung saya, jadinya saya rasa putus asa aja gitu karena kasusnya ini kayak saya yang disalahkan gitu. Karena kan selama ini juga baik-baik aja kan. Saya juga nggak tahu sebenarnya ada masalah apa orang tua saya sama cucu saya sampai begitu. Karena nggak ada komunikasi juga kan, jadi ya nggak jelas masalahnya gimana. Jadi selama Hedi mendapat masalah tersebut, apakah Hedi pernah bercerita kepada teman atau teman? Iya, saya cerita ke teman-teman juga sempat memberikan kondisi saya harus gimana, tapi menurut saya ya saya nggak salah ya karena ya semua ini kan juga bukan saya yang mulai, maksudnya saya kan Yeti juga baik gitu, jadi menurut saya sendiri saya harus apa gitu supaya bisa memperbaiki supaya saya nggak kehilangan orang tua saya juga nggak kehilangan pacar saya karena saya juga sayang sama dia. Kalau menurut saya ya Kak Hedi mencoba untuk berkomunikasi kembali dengan orang tua, kemudian mendekatkan diri dengan orang tua, kemudian jelaskan permasalahan yang sedang Kak Hedi hadapi dengan pacarnya Kak Hedi. Jadi bilang ke orang tua Kak Hedi kalau pacarnya Kak Hedi itu tidak seperti yang mereka pikirkan gitu. Ya, tapi saya mau ngomong gitu ke orang tua saya juga ya sia-sia gitu karena cowok saya juga nggak begitu, jadi saya harus apa? Kalau di posisi itu juga sih mungkin ya, karena di antara kita memilih orang tua atau memilih orang yang kita cintai itu kan sulit ya. Tapi saya yakin kalau Kak Hedi itu merupakan perempuan yang kuat, yang hebat, dan bisa menjalani semua permasalahan yang Kak Hedi hadapi. Jadi Kak Hedi nggak usah terlalu memikirkan kalau jika nantinya Kak Hedi tidak bersama dengan dia, Kak Hedi akan kehilangan segalanya. Mungkin saya juga harus komunikasi dengan orang tua saya. Soalnya saya juga bingung sekali memulai dari mana karena ya rumit sekali menurut saya. Ya, mungkin sampai situ saja cerita saya karena saya rasa ya ini saja sudah cukup membantu buat saya. Jadi setelah bercerita apa yang Kak Hedi punya perasaan, sudah merasa seperti apa? Ya saya sedikit lega karena sudah ada orang yang mengenal saya. Juga karena banyak kali juga saya disalahkan. Jadi saya merasa bersalah. Jadi terima kasih sudah memberikan kesempatan saya sudah mau mendengar saya juga. Ya mungkin kalau saya ada masalah lagi saya bisa datang ke ibu. Boleh saja. Kapan Hedi datang, karena akan siap membantu Hedi dan akan selalu siap untuk mendengarkan keluh kesah atau permasalahan yang Hedi ceritakan. Kesediaan waktunya bisa kapan? Jadi pertemuan kita untuk konseling kan bisa berulang-ulang kali. Jadi kayak pertama Hedi datang untuk menceritakan masalah, kemudian di pertemuan selanjutnya Hedi datang dan kita akan membahas menyelesaikan masalah. Jadi di sini saya berterima kasih kepada Hedi sudah boleh meluangkan waktunya untuk bercerita kepada saya dan saya mendengarkannya dengan baik. Kemudian
saya juga berharap kami bisa segera tuntas dari masalah yang kami hadapi sekarang. Ya, terima kasih waktunya.